Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan pada pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Terkait hal itu, Polres Cilegon akan menindak tegas ormas maupun LSM hingga oknum yang melakukan aksi premanisme. Triliun harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi selesai. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha Kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara akan menindak tegas organisasi ormas maupun LSM hingga oknum yang berkedok premanisme. Berkaitan dengan premanisme ini, Polres Cilegon berkomitmen sesuai dengan perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda Banten, kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme, itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Sementara itu, Kapolres Cilegon juga telah memediasi antara kedua belah pihak agar tidak ada pengancaman maupun intimidasi terhadap proyek strategis nasional. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi premanisme yang marak di sejumlah daerah membuat resah warga. Pemerintah pun membentuk Satgas Premanisme untuk menjaga keamanan warga. Aksi premanisme marak terjadi di berbagai daerah. Bentuk premanismenya pun beraneka ragam, salah satunya berkedok organisasi masyarakat atau ormas. Tak hanya itu, ternyata premanisme juga berkedok juru parkir, salah satunya yang terjadi di kawasan perbelanjaan Tamrin, Jakarta Pusat. Aksi premanisme ini langsung diamankan oleh polisi yang menyamar menjadi korban. Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Lantaran hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Pemerintah pun langsung bergerak cepat membentuk Satgas Anti Premanisme yang dipimpin oleh Menko Polkam. Sejumlah sanksi disiapkan bagi preman yang berkedok ormas, salah satunya pencabutan izin ormas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satgas Premanisme berada di bawah kepemimpinan Menko Polkam Budi Gunawan. Satgas ini akan bekerja sama dengan pemerintahan daerah dan menteri-menteri terkait. Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Nah, apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan. Ya, aksi premanisme dinilai telah mengganggu iklim usaha sehingga membuat investor enggan masuk ke Indonesia.
Banyaknya aksi ormas yang kebablasan membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Buntut arogansi dan premanisme ormas di sejumlah wilayah, muncul wacana merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Revisi untuk mempercepat pembubaran ormas yang dinilai kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Menurut Tito, banyak peristiwa ormas yang kebablasan sehingga harus ada pengawasan dan audit keuangan yang ketat. Namun, undang-undang bersifat dinamis sehingga perubahan situasi juga bisa memengaruhi isi dan pelaksanaan undang-undang. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno juga menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme oleh oknum anggota ormas untuk memberikan kepastian pada dunia usaha akan iklim investasi di tanah air. Gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Sinyal yang pada dunia usaha kepada pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir dalam tanda petik aksi-aksi koboi, ya, premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Nah, selain itu juga terakhir saya juga ingin menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap undang-undang ormas, ya, untuk memperkuat aspek pengawasannya. Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen, ya, perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu. Yang penting di lapangan pengawasan dan penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara konsekuen. Lancarnya investasi dipengaruhi dua syarat utama, yakni jaminan keamanan dan kepastian hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam program Rakyat Bersuara, nama Hercules menjadi sorotan karena organisasi kemasyarakatan atau Ormas GRIP yang dipimpinnya kerap dituduh sebagai biang kerok keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu terkait isu GRIP di-backing oleh Prabowo juga dibantah oleh kuasa hukum Hercules. Pernah saudara, ya, Haji Maun Hercules atau klien kami menyatakan Ormas GRIP di-backing oleh Pak Presiden Prabowo. Tidak pernah ada statement itu. Oke rekan, saya kan tidak bilang pernah ada statement itu. Nah, berarti Anda kan membangun opini publik malam tapi ini. Kan video yang ada, ya kan, bahwa hanya 2 orang yang bisa memerintah saya. Kan di video yang beredar. Itu Bang Hercules yang ngomong seperti itu. Bang Hercules pernah bilang begitu. Gimana? Ya, hanya ada 2 yang bisa memerintah saya, ya, Pak Prabowo dan Gus Miftah. Saat itu Pak Prabowo masih jadi Menhan. Nah, itu. Jadi tapi sekarang malam ini Anda menyampaikan di hadapan jutaan pemirsa kayak seolah-olah Anda membangun opini bahwa Hercules klien kami itu di-backing oleh Pak Presiden Prabowo, gitu. Enggak Bang, kan saya tadi kan menjawab Bang Nahak. Artinya kan saya mau menjelaskan apa yang artinya saya minta Anda cabut pernyataan seperti itu. Ya, sekarang di jutaan pemirsa nih, jangan sampai nanti jadi hal yang berubah nih, gitu loh. Tapi Anda mengatakan itu tadi. Kan seolah-olah, itu kan opini publik, opini kita kan seolah-olah kan misalnya nih, ya. Kalau opini publik yang bicara tuh publik, kalau di sini yang bicara Anda. Gitu loh, bukan publik, yang bicara Anda. Saya kan hanya menyampaikan ketika kami berangkat ke Bareskrim, ke Polri dan ke Komisi 3 kan dasarnya kan itu yang kami sampaikan. Ke Komisi 3 juga itu yang kami sampaikan. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa Pak Haji Hercules ini klien kami di-backing oleh Presiden. Makanya Anda roadshow kemana-mana gitu. Kami tidak bilang bahwa Pak Prabowo membacking. Barusan Anda bilang loh, ini jutaan pemirsa denger loh. Kalau saya katakan misalnya langsung begitu, baru. Anda ini suka membangun opini gitu loh ya, saya lihat ya. Seolah-olah. Saya tidak kita kan orang hukum. Opini, Bang. Kita orang hukum loh. Ya, bicara harus bisa dibuktikan secara fakta loh. Ya. Ya banyak videonya, Banyak, ada videonya. Coba tolong tayangkan satu di mana klien saya Haji Hercules menyatakan ormas atau saya di-backing oleh Presiden. Tolong. Saya tidak bilang begitu, Bang. Ingat, sekali lagi saya jelaskan. Saya tidak bilang bahwa Hercules di-backingi oleh Pak Prabowo. Saya tidak pernah bilang itu. Berarti saudara cabut ucapan saudara. Supaya jelas, jangan sampai jangan sampai gaduh lagi. bikin gaduh lagi. Karena statement saudara
yang menyatakan Pak Hercules atau Grip dibackingi sama Pak Prabowo sebagai tidak presiden. bilang begitu, Bang. Justru Jangan itu dicabut dipelintir, dulu Bang. pernyataannya. Ya, dicabut. Karena ini Jangan Bapak ini orang dipelintir. hukum loh. Cabut dulu pernyataannya. Pernyataan yang mana? Loh, menyatakan bahwa Pak Hercules atau Grip itu dibackingi oleh Pak Prabowo. Saya kan sebagai tidak presiden. bilang Tadi saudara menyatakan demikian. Tadi seolah-olah dia bilang. Seolah-olah, tapi ini kan membangun opini sesat. Menggiring Loh, opini ini publik. depan publik Bang, loh. publik juga udah cerdas, Bang. Oke. Kita tidak Kenapa? coba Bang, membangun sampaikan. opini publik. Saya tidak, Saudara bukan Rapen, keahlian saya ini membangun opini menyangkut publik. nama baik seorang Hercules dan nama baik seorang Hercules dan Grip. Kita tidak mau juga bahwa yang namanya presiden membacking suatu organisasi dan itu tidak pernah ada keluar dari mulutnya Pak Haji Hercules bahwa Pak Presiden membackingi Hercules ataupun Grip. Saya pun tidak pernah bilang, Bang. Saudara katakan seolah-olah. Jangan dipelintir lah, Bang. Loh, kalau seolah-olah itu kan ini kan Jangan membuat pembangunan saya opini untuk sesat. mengeluarkan pernyataan itu. Janganlah, Bang. Loh, tadi sampaikan, makanya saya bilang klarifikasi dulu, jangan sampai ini menjadi opini Ya, orang sesat saya buat nggak masyarakat. bilang kok. Biar Tapi publik maksud yang klarifikasi. menyimpulkan ya, tapi Kalau nanti ada biar statement